Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal-soal yang terkait dengan materi himpunan. Langsung kita masuk pada soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, Himpunan Siswa MTSN 4 Kota Padang. Yang kedua, kumpulan buku pelajaran. Yang ketiga, kumpulan anak-anak yang baik. Dan yang keempat, kumpulan warna yang cantik. Terus ditanya, berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan himpunan adalah, nah kira-kira yang mana nih di antara pernyataan 1 sampai 4 yang merupakan himpunan? Ternyata setelah kita lihat, jawabannya adalah 3 dan 4. Kenapa? Karena yang ketiga itu adalah kumpulan anak-anak yang baik, dan yang keempat kumpulan warna yang cantik. Nah, di dalam sini ada kata sifat, yakni baik dan cantik. Sehingga kalau suatu kumpulan dia memiliki kata sifat, berarti dia bukan himpunan. Nah, ini penjelasannya. Salah satu tanda bahwasanya suatu himpunan dikatakan bukan himpunan adalah jika ia mengandung kata sifat di dalamnya. Dan pernyataan nomor 3 dan 4 ini ada kata sifat di dalamnya. Nomor 3 itu baik dan nomor 4 itu cantik. Soal yang kedua, himpunan bilangan prima antara 2 dan 20 adalah, nah ini yang A, 2, 3, 5, 7 sampai dengan 19, kemudian yang B 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, beda A sama B apa? Kalau di A dia ada 9, kalau di B tidak ada angka 9-nya. Terus yang C, langsung 3, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dan yang D, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Nah, kira-kira bilangan prima antara 2 dan 20 yang mana nih? Ternyata jawabannya adalah yang B, yakni 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Pembahasannya, kita tahu bahwasanya bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Nah, karena pada soal yang diminta adalah kumpulan bilangan prima yang berkisar antara 2 dan 20, berarti jawabannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, kenapa 9 tidak masuk? Karena 9 ini bisa dibagi 1, bisa juga dibagi 3, bisa dibagi 9. Yang ketiga, diketahui himpunan P sama dengan 2, 5, 8, 11, sampai dengan 29. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, 5 anggota P. Yang kedua, 14 anggota P. Yang ketiga, 20 bukan anggota P. Dan yang keempat, 26 bukan anggota P. Pernyataan yang benar adalah, berarti kita diminta untuk mencari kira-kira antara 1, 2, 3, dan 4 ini pernyataan yang benar yang sesuai dengan himpunan P yang mana? Ternyata yang sesuai adalah nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Kita simak bahasannya. Himpunan P sama dengan 2, 5, 8, 11, sampai dengan 29. Nah, jika kita tuliskan, berarti himpunan P ini dari bilangan pertama ke bilangan kedua itu selalu bertambah 3. Bilangan kedua ke bilangan ketiga selalu lagi bertambah 3. Jadi kita tambah terus dia sampai dengan 29. Ternyata dapat anggotanya 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Jadi kalau kita lihat 5 anggota P. Kira-kira 5 anggota P enggak? Iya, 5 anggota P. Kemudian ada lagi 14 anggota P. 14 anggota P.
20 bukan anggota P. 20 anggota P, berarti pernyataan nomor 3 bertentangan. Kemudian 26 bukan anggota P, ternyata 26 anggota P. Jadi pernyataan 3 dan 4 ini bertentangan, sehingga pernyataan yang sesuai atau pernyataan yang benar itu adalah nomor 1 dan nomor 2, yakni 5 anggota P dan 14 anggota P. Selanjutnya nomor 4, diketahui Y di mana Y besar sama dari 7, kecil sama dari 21. Yang mana Y anggota bilangan ganjil, berarti rentang nilai Y itu dari 7 sampai 21, tapi cukup bilangan yang ganjilnya saja. Jika dinyatakan dengan cara mendaftarkan anggotanya, maka yang benar adalah, nah di sini ada 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 itu untuk A. 7, 9, 12, 15, 18, 21 untuk B. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 untuk C. 9, 11, 13, 15, 17, 19 untuk D. Jadi di sini kita harus mencari anggota yang mana anggotanya itu rentang nilainya dari 7 sampai dengan 21 dengan syarat anggotanya itu hanya bilangan ganjil. Ternyata jawabannya adalah A. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan 21. Nah, lambang seperti ini kita baca dengan himpunan Y di mana Y besar sama dari 7, kecil sama dari 21. Kalau misalnya dia besar sama atau kecil sama, berarti angka yang di sampingnya ini dimasukkan juga. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui himpunan X sama dengan 1, 2, 3, 4. Dapat dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Berarti di sini kita rubah yang awalnya caranya ini mendaftarkan, kita tuliskan dia dengan cara notasi. Berarti di sini X-nya kita ketahui 1, 2, 3, 4. Yang mana 1, 2, 3, 4 ini adalah bilangan asli. Dan 1, 2, 3, 4 kurang dari 5. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Himpunan X di mana X kecil dari 5. Kalau kecil dari 5 berarti 5-nya nggak masuk. Tapi kalau kecil sama dari 5 berarti 5-nya masuk. Sedangkan pada soal itu 5-nya tidak masuk. Jadi kita pilih yang kecil dari 5. Yang mana X anggota bilangan asli. Ini dia penjelasannya. Selanjutnya soal nomor 6. Pernyataan-pernyataan berikut ini yang merupakan himpunan kosong adalah: yang pertama, segitiga yang mempunyai 3 titik sudut; yang kedua, kubus yang mempunyai 12 sisi; yang ketiga, bilangan genap yang habis dibagi 2; dan yang keempat, huruf ke-27 dalam huruf Latin atau alfabet. Kira-kira himpunan kosongnya yang mana? Ya, himpunan kosongnya adalah huruf ke-27 dalam huruf Latin. Nah, sebelumnya himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota himpunan. Nah, jadi bisa dibilang himpunan kosong ini adalah himpunan yang mustahil. Selanjutnya nomor 7. Diketahui himpunan A 2, 3, 5, 7, 11, 13. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A adalah, nah di sini yang pertama ada himpunan A sama dengan bilangan prima yang lebih dari 1 dan kurang dari 14. Nah, kira-kira lebih dari 1 kurang dari 14. Kemudian yang B, himpunan A sama dengan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 14. Kita lihat semuanya bilangan ganjil. Tapi ada satu bilangan ganjil yang tertinggal, yakni 9. Kemudian himpunan A sama dengan
bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 14. Lebih dari 2. Nah, di sini 2-nya dituliskan, berarti tidak. Kemudian yang D, himpunan A sama dengan 6 bilangan ganjil pertama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang 6, tapi ada 9 yang tertinggal, sehingga jawabannya adalah bilangan prima yang lebih dari 1 dan kurang dari 14. Selanjutnya nomor 8. Diketahui himpunan A sama dengan bilangan prima kecil dari 10. Himpunan B huruf vokal. Himpunan C bilangan asli ganjil kurang dari 10. Dan himpunan D himpunan kosong. Dari himpunan tersebut, himpunan yang ekivalen. Nah, himpunan yang ekivalen ini adalah himpunan yang sama. Jadi sebelumnya kita harus menuliskan dulu himpunan A ini apa aja, himpunan B apa aja, kemudian himpunan C, dan begitu juga dengan himpunan D. Jadi kita tuliskan dulu anggotanya, baru kita bisa mengetahui himpunan ini ekivalen atau tidak. Nah, jawabannya adalah B dengan C. Kenapa B dengan C? Ini dia pembahasannya. Nah, himpunan A itu adalah bilangan prima kecil dari 10. Bilangan prima yang kecil dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Nah, ini anggotanya ada 4. Kemudian, himpunan B itu huruf vokal. Huruf vokal ada A, I, U, E, O. Dan ternyata himpunan B punya 5 anggota. Kemudian, himpunan asli bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, bilangan ganjil yang kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9. Jumlahnya ada 5. Dan himpunan D itu himpunan kosong. Kalau himpunan kosong berarti tidak punya anggota. Nah, berdasarkan A, B, C, dan D, di sini kita peroleh yang anggotanya sama adalah himpunan B dengan himpunan C. Bukan huruf atau anggota di dalamnya yang sama, tapi jumlah dari anggotanya. Di sini anggota B jumlahnya 5, anggota C jumlahnya juga 5. Berarti himpunan B dengan C itu ekivalen. Soal nomor 9. Diketahui himpunan B sama dengan A, B, C, D, E, F, G, maka banyak himpunan dari B adalah, nah kita diminta untuk menentukan banyak himpunan. Contoh banyak himpunan ini kalau dituliskan seperti himpunan kosong, A, B, C, D, E, F, G. Kemudian nanti ada AB, AC, AD, AE, AF, AG. Itu kalau kita tuliskan ya. Untuk menentukan banyaknya jumlah himpunan ini bisa kita gunakan rumus. Nah, pertama di sini kan himpunan B itu ada A, B, C, D, E, F, G. Kita hitung berapa jumlah anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rumus untuk menentukan banyak himpunan itu adalah 2 pangkat N, yang mana N-nya ini adalah banyak anggota. Berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berarti 2-nya kita kalikan sebanyak 7 kali. Dan didapatkan hasil 128. Nah, ini pembahasannya. Diketahui dalam menentukan banyaknya himpunan ada rumus yang sudah disediakan, yakni 2 pangkat N, yang mana N adalah banyaknya jumlah anggota pada himpunan. Nah, tapi kalau kita tidak menggunakan 2 pangkat N juga bisa, kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Nomor 10. Misalkan himpunan S sama dengan X, di mana X kecil dari 40 dan X anggota bilangan bulat. Kemudian himpunan A sama dengan X, di mana X kecil sama dari 20, yang mana X anggota bilangan bulat. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan A komplement, berarti
semua anggota himpunan yang ada di semesta tapi tidak termasuk di A. Jadi jawabannya adalah yang B. Himpunan A komplement sama dengan X, di mana X besar sama dari 21, kecil sama dari 40. Nah, di sini kita perhatikan S-nya ini X kecil sama dari 40, berarti batasnya ada di 40. Kemudian A, X di mana X kecil sama dari 20, berarti batasnya ada di 20. Nah, 20-nya masuk. Berarti untuk mencari yang A komplement berarti di luar dari himpunan A, tapi masih ada di semesta. Jadi yang di luar dari himpunan A dan masih ada di semesta itu dari 21 sampai 40. Makanya jawabannya himpunan A komplement sama dengan X, di mana X besar sama dari 21, kecil sama dari 40. Nah, di sini ini bisa Ananda baca juga pembahasannya. Soal nomor 11, tentukan himpunan bagian dari himpunan A dengan anggota X, Y. Berarti kita diminta untuk menentukan himpunan bagian. Nah, tadi rumusnya adalah 2 pangkat N, yang mana N adalah banyak anggota. Berarti banyak anggotanya ada 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga bisa kita ketahui himpunan bagian dari himpunan A ini adalah 4. Nah, tapi kita jabarkan 4-nya itu apa aja. Yang pertama itu ada himpunan kosong X, Y, X, Y. Yang kedua ada himpunan kosong X, Y. Yang ketiga himpunan kosong X, Y. Dan yang keempat himpunan kosong. Ternyata jawabannya adalah A. Himpunan kosong X, Y, baru X, Y. Nomor 12. Diketahui himpunan N sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan semesta yang mungkin. Nah, himpunan semesta ini sifatnya fleksibel. Kenapa? Karena selagi dia mencakup dari seluruh anggota, bisa dikatakan dengan himpunan semesta. Dan di sini anggotanya adalah 0 sampai 6, yang mana 0 sampai 6 ini merupakan bilangan cacah, sehingga himpunan semesta yang mungkin dari himpunan N adalah himpunan N sama dengan X, di mana X elemen bilangan cacah. Nah, atau bisa juga kita katakan himpunan N sama dengan X, di mana X anggota bilangan cacah. Nah, ini dia. Himpunan semesta ini sifatnya fleksibel, artinya banyak kemungkinan yang bisa dibuat dalam menamai himpunan semesta. Tentunya dengan syarat penamaan itu harus mengandung semua anggota di dalam himpunan tersebut. Soal nomor 13, ini soal cerita atau merupakan soal aplikasi dalam himpunan. Sebanyak 40 orang bayi, diketahui bahwa ada 18 bayi yang gemar makan pisang, 25 bayi gemar makan bubur, dan 9 bayi menyukai keduanya. Maka bayi yang tidak menyukai pisang dan bubur. Nah, di sini kita ketahui NS-nya ada 40. Kemudian bayi yang gemar makan pisang ini kita lambangkan dengan NP. NP-nya ada 18. Selanjutnya 25 bayi gemar makan bubur, ada 25. Dan yang suka makan pisang dan makan bubur itu ada 9. Nah, kira-kira berapa nih yang nggak suka makan pisang maupun makan bubur? Yang pertama 5 orang, yang kedua 6 orang, yang ketiga 7 orang, dan yang ke-8 8, dan yang keempat 8 orang. Ternyata jawabannya adalah 6 orang. Bagaimana pembahasannya? Ini. NS ini adalah semesta atau jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya ada 40.
Kemudian yang suka makan pisang itu ada 18, ditambah dengan yang suka makan bubur 25, dikurang dengan yang suka keduanya 9, ditambah dengan yang ditanya, yakni berapa yang tidak menyukai pisang dan bubur. Kemudian kita hitung, 40 sama dengan 18 ditambah 25 kurang 9 adalah 34, ditambah N A gabung B komplement. Nah, N A gabung B komplement ini yang ditanya. Kalau ada lambang C di atasnya berarti itu yang tidak suka. Kemudian 40 kurang 34 sama dengan N A gabung B komplement. Nah, kenapa di sini bisa kurang 34? Karena 34 di sini kita pindah ruaskan. Jadi tandanya berubah menjadi kurang. Terus 40 dikurang 34, 6. Sama dengan N A gabung B komplement, sehingga yang tidak menyukai keduanya itu adalah 6 orang. Soal nomor 14. Ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti oleh 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Di sini NS-nya 40, yang ikut puisi 23, dan ikut puisi serta cerpen 12. Terus yang ditanya, kira-kira berapa nih yang cuma mengikuti cerpen saja? Ternyata ada 29 orang. Nah, pembahasannya seperti ini. Rumusnya sama dengan rumus sebelumnya, hanya saja komplemennya kita hilangkan. Jadi cukup sampai N P irisan C. NS-nya 40, NP-nya 23, ditambah NC ini yang menulis cerpen. Kemudian NP irisan C ini yang mengikuti puisi serta cerpen, itu ada 12. Kemudian 40, 23-nya kita pindah ruas, jadi kurang 23. Minus 12-nya kita pindah ruas, jadi positif 12, sama dengan NC. 40 dikurang 23 ditambah 12 adalah 29, sama dengan NC. Berarti banyak peserta yang hanya mengikuti lomba menulis cerpen itu adalah 29 orang. Soal nomor 15. Dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Mereka memilih dua jenis olahraga yang mereka gemari. Ternyata ada 29 siswa yang gemar basket, 27 gemar bola voli, dan 6 tidak gemar keduanya. Nah, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut dan tentukan banyaknya siswa yang gemar basket dan voli. Ternyata ada 14 orang. Pembahasannya, ini dia pembahasannya. Jadi di sini kita buat. Sebelumnya diketahui bahwasannya yang gemar basket itu ada 29. Terus yang gemar voli ada 27. Sedangkan irisannya tidak diketahui. Jadi kita cari dulu irisannya. Yang suka basket dan yang suka voli. Kita gunakan rumus N B irisan V sama dengan NB ditambah NV dikurang NS dikurang NX. NX ini adalah yang tidak gemar. Terus kita masukkan angka-angkanya, didapatkan hasil ternyata 14 yang suka keduanya. Jadi kita kurangin. Jadi kita kurangkan NB dengan NV-nya ini dengan 14. Dapat hasilnya 15 dan 13. Jadi yang benar-benar ikut basket atau anggota yang ikut basket itu ada 15 orang. Kemudian yang voli itu ada 13 orang. Sekian pembahasan soal dari Ibu terkait materi himpunan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.